Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail, an-nafaqatu fil haji kanafaqati fi sabilillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwan fillah, dimanapun anda berada, yang sama-sama Al-Fakir hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, izinkanlah Al-Fakir pada kesempatan saat ini untuk menyampaikan sebuah kajian tentang ibadah umroh. Yang jadi pertanyaan buat kita sekalian adalah, baru-baru ini banyak sekali fenomena orang-orang yang sudah merasakan sangat rindu kepada Baitullah dan makbarah Rasulullah SAW, banyak melakukan pergi untuk melakukan ibadah umroh, sedangkan dia belum pernah melakukan ibadah haji. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya orang yang mendahulukan ibadah umroh sebelum melakukan ibadah haji? Mengingat untuk melakukan perjalanan ibadah haji itu sangat sulit. Kita membutuhkan waktu yang sangat lama, 7 tahun, 8 tahun, bahkan belasan tahun, bahkan mungkin ada yang puluhan tahun, karena saking sulit-sulitnya untuk melakukan pergi ibadah haji. Sehingga banyak orang yang mendahulukan ibadah umroh yang karena ada keringanan atau gampang, banyak solusi di mana-mana, banyak travel umroh di mana-mana. Apakah boleh bagi orang yang belum melaksanakan ibadah haji tapi melakukan ibadah umroh terlebih dahulu? Maka sebagaimana dijelaskan oleh salah satu hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan terlebih dahulu, al-hajju wal umaru duyufur rahman. Orang yang melakukan ibadah haji dan orang yang melakukan ibadah umrah itu adalah merupakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah merupakan panggilan dari Allah. Sebesar apapun keuangan kita, sebanyak apapun harta kita, kalau kita tidak diundang oleh Allah untuk mendatangi tempat suci Mekah dan Madinah tersebut, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Atau bahkan sebaliknya, sesusah, semiskin, sepakir apapun seseorang, tidak punya uang seperak pun, kalau memang dia sudah mendapatkan undangan dari Allah, maka dia akan bisa berangkat ke tanah suci dengan jalan apapun. Oleh karena itu, mudah-mudahan Al-Fakir doakan, mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tamu undangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berangkat ibadah haji ataupun ibadah umroh ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sekarang berbicara keutamaan ibadah umroh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Adapun umroh yang satu kepada umroh yang lain itu menjadi kifarat dosa yang ada pada rentang waktu umroh yang satu kepada umroh yang lain. Artinya
melakukan ibadah umroh itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Nah, sekarang apa itu umroh? Umroh ini mempunyai dua makna. Al-umratu lahu maknayani lughatan wastilahan. Umroh itu mempunyai dua makna. Yang pertama secara lughat, atau kalau orang sekolahan bilang secara etimologi. Ada juga umroh secara istilah syar'i, atau kalau orang sekolahan bilang secara terminologi. Nah, sekarang apa itu umroh secara lughat, secara bahasa? Ada dua pendapat, ada dua ta'rif atau dua definisi. Yang pertama, az-ziyaratu ziyarah. Jadi ketika ada orang yang mau melakukan ziarah ke makam ibu ayah ibu, atau ke makam guru, atau ke makam siapapun yang kita ziarahi, maka itu bisa dikatakan dia telah melakukan umroh. Atau dia mau berziarah kepada orang tua yang masih hidup, kepada guru yang masih hidup, atau berziarah kepada orang tua yang masih hidup, itu bisa dikatakan dia sedang melakukan umroh. Ada lagi ta'rif atau definisi pengertian umroh secara bahasa yang kedua adalah al-qasdu ila makanin amir, yaitu bertujuan pergi ke tempat yang ramai. Kalau ada orang ditanya, Anda mau kemana? Saya mau pergi ke pasar. Itu dia artinya sedang umroh, karena di tempat pasar itu adalah tempat yang ramai. Hei, Anda mau kemana? Oh, saya mau ke terminal. Oh, saya mau ke bandara. Oh, saya mau ke mall. Itu artinya dia sedang melakukan perjalanan umroh, karena dia pergi menuju tempat yang ramai. Tapi itu secara bahasa. Wal lughat la tusbitul ahkam. Bahasa itu tidak bisa memutuskan keputusan sebuah hukum. Yang kedua, umroh secara istilah syar'i, yaitu menurut bahasa Allah dan Rasulnya. Apa itu umroh? Qasdul Ka'bah lin nusuk wa huwa tawaf was sa'yu. Yang dimaksud dengan umroh secara syar'i atau istilah agama Islam adalah menuju Ka'bah dengan maksud untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh. Yang hal ini adalah ibadah umroh. Wahwa, yang mana ibadah umroh tersebut diisi adalah at-tawafu wasya'yu, tawaf dan sa'i, dan setelahnya melakukan tahallul di Bukit Marwah. Itu menurut bahasa syar'i. Nah, sekarang pertanyaan, bolehkah orang mendahulukan pergi ibadah umroh sebelum melakukan ibadah haji? Sebagaimana satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad dari Abdullah dari Ibnu Juraij, anna Ikrimah bin Khalidin sa'ala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anil umrati qabla al-hajji faqala la ba'sa ala ahadin ayya'tamira qabla ayyahujja qala i'tamaran nabiyyu qabla ayyahujja. Bahwasanya Ikrimah bin Khalid bertanya kepada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah putra Umar bin Khattab. Beliau bertanya tentang bagaimanakah hukum melakukan umroh sebelum melakukan ibadah haji. Dengan jauh-jauh hari atau berbeda bulan, berbeda tahun kita melakukan umroh sebelum pernah melakukan ibadah haji. Maka Ibnu Umar menjawab, la ba'sa ala ahadin, tidaklah mengapa atau tidak menjadi bahaya atau tidak apa-apa bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah umroh sebelum melaksanakan ibadah haji.
Ya, seperti yang kita saksikan fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, banyaknya orang yang pergi ibadah umroh karena saking sulitnya untuk pergi ibadah haji. Dan Ibnu Umar mengatakan, i'tamaran nabiyyu qabla ayyahuja. Karena Nabi juga dulu, kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah melakukan ibadah umroh sebelum melakukan ibadah haji. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW melakukan pergi ibadah umroh sampai 4 kali, padahal beliau belum melakukan ibadah haji. Jadi ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang atau atas bolehnya melakukan umroh terlebih dahulu sebelum kita bisa berangkat melakukan ibadah haji. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas, anna rajulan sa'ala Sa'id bin al-Musayyab faqala a'tamiru qabla an ahujja, faqala na'am qad i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyahujja. Dikatakan, diriwayatkan oleh Malik bin Anas bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada seorang yang bernama Sa'id bin Musayyab. Beliau bertanya tentang bolehkah melakukan ibadah umrah sebelum melakukan ibadah haji. Maka dijawab oleh Sa'id bin Musayyab, boleh, tidak mengapa, karena baginda Rasulullah SAW pernah melakukan ibadah umrah sebelum melakukan ibadah haji. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah ibadah umrah yang pernah kita lakukan, yang orang-orang lakukan, dapat menggugurkan kewajiban ibadah haji padahal dia belum pernah melakukan ibadah haji dan dia tergolong kepada orang yang mampu secara kudratul badaniyah, sehat secara fisik, kuat, atau yang kedua kudratul maliyah, mampu secara keuangan, mampu secara ekonomi, secara harta atau secara finansial, dan kudratul amaniyah, mampu di bidang menjaga keamanan. Artinya ada jaminan keamanan ketika waktu berangkat, ketika waktu di perjalanan, dan ketika waktu melakukan proses ibadah haji atau umroh di tanah suci, dan ketika pulang ada jaminan keamanan. Maka apabila ada orang yang melakukan umroh tapi belum melakukan ibadah haji sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya, maka sebagaimana yang diriwayatkan, al-umratu fi ramadana ta'dilul hajjata bis sawabi la annaha takumu maqamaha fi isqatil fardi lil ijma'i ala annal i'timara la yujzi'u an hajjil fardi. Ini keterangan bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari Syarah Imam Bukhari. Ya, dalam Syarah Bukhari, kalau yang kami miliki di sini adalah pada juz 3 Saifah 604, atau yang kami ada pada Kitabul Umroh yang kami miliki, insyaallah pada juz pertama di dalam cetakan kitab Baitul Afkar Ad-Dawliyah. Dikatakan bahwa umroh, pahala umroh di bulan Ramadan itu sebanding dengan pahala ibadah haji. Jadi kalau seandainya orang melakukan ibadah umroh di bulan puasa itu, satu kali umroh sebanding dengan pahala ibadah haji. Tapi itu dari sisi pahala.
bukan berarti ibadah umroh tersebut bisa mengganti atau bisa menggugurkan akan kewajiban kefarduan ibadah haji. Jadi artinya ibadah umroh yang kita lakukan sekali, 2 kali, bahkan 10 kali atau bahkan lebih, itu tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah haji kalau seandainya kita belum melakukan ibadah haji. Jadi artinya kalau kita melakukan ibadah umroh, maka hendaklah dia mengajam untuk melakukan kewajiban ibadah haji, karena memang tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah haji. Atau mungkin kalau bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan ibadah umroh terlebih dahulu dikarenakan uangnya mungkin hanya cukup untuk melakukan ibadah haji, maka mau tidak mau dia untuk bersabar menunggu giliran untuk diberangkatkan untuk melakukan ibadah haji. Dan ketika dia umurnya tidak sampai kepada waktu untuk melakukan keberangkatan ibadah haji, maka insya Allah kewajibannya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun takdir tidak menentukan atau tidak memilih kita untuk bisa berangkat ibadah haji ke tanah suci. Ya, mungkin inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kalau misalkan ada suatu perbedaan, itu adalah hal yang biasa dan tidak mengapa selagi kita bisa berdiri di atas dalil kita masing-masing. Tetap kita saling menghormati dan mudah-mudahan yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.